Antartika tak selalu berupa gurun yang membeku. Dahulu, Antartika dihuni oleh berbagai kehidupan. Dan 56 juta tahun yang lalu, makhluk menakutkan mengintai di hutannya. Burung raksasa pemakan daging setinggi 2 meter dengan bobot sebesar singa mendominasi selama jutaan tahun tanpa tanding. Mengapa burung raksasa menghilang? Adakah predator lebih besar yang masih bersemayam di balik es? Paleontolog menemukan 2 tulang cakar besar di Antartika, tajam, melengkung, dan kuat milik burung raksasa. Digali dari bebatuan Ypres di Pulau Seymour, tulang-tulang ini berusia sekitar 40 hingga 50 juta tahun. Dari bentuknya tidak diragukan lagi, burung tersebut adalah burung teror. Dikenal dengan nama ilmiahnya Forus racidi, termasuk kelompok predator paling ganas di bumi. Mereka nggak bisa terbang dan nggak butuh sayap, tapi mereka bisa berlari sangat kencang seperti burung unta dari mimpi buruk. Selama jutaan tahun, burung ini menguasai Amerika Selatan. Kini pertama kalinya kehadiran mereka terkonfirmasi di Antartika, benua yang dulunya terhubung dengan Amerika Selatan, memungkinkan migrasi hewan antar benua. Mungkin burung ini bermigrasi ke selatan dan beradaptasi di daratan prasejarah Antartika. Tidak hanya bertahan hidup, mereka berkembang pesat. Tapi pada suatu waktu, hewan ganas ini lenyap. Kenapa? Perubahan suhu kemungkinan besar menjadi penyebabnya. Antartika mendingin, berubah menjadi gurun beku seperti sekarang ini. Berkurangnya jumlah mangsa membuat Forus racidi kehabisan makanan hingga akhirnya punah tanpa keturunan. Peneliti berharap menemukan kerangka lengkap Forus racidi dan mereka juga bertanya-tanya, adakah spesies lebih besar yang belum terungkap? Mungkin burung ini berevolusi menjadi spesies keturunan baru di Antartika. Tapi untuk saat ini, kita hanya punya 2 cakar raksasa yang menyeramkan. Banyak yang mengira Antartika nyaris tidak dihuni hewan atau tumbuhan, namun itu keliru. Dulu penguin berkeliaran, tapi bukan penguin lucu dan imut. Di Antartika pernah hidup raksasa setinggi 2 meter. Kini penguin kaisar, spesies terbesar yang masih hidup, mampu menyelam hingga 548,6 meter dan menahan napas lebih dari 20 menit. Penguin purba raksasa hidup sekitar 38 juta tahun yang lalu. Mereka sebesar manusia. Fosil menunjukkan mereka memiliki paruh yang panjang dan tajam sehingga menjadi pemburu ikan dan cumi-cumi yang ganas. Ikan-ikan di Antartika juga sangat menarik. Lupakan cumi-cumi raksasa, ini cumi-cumi kolosal bagai mimpi buruk yang lebih besar. Panjangnya ada yang hingga 12 meter dengan paruh tajam dan mata sebesar piring makan. Terakhir, orca, predator puncak samudra Antartika. Orca berburu dalam kelompok, layaknya serigala laut, memangsa anjing laut, ikan, hingga paus besar. Di daratan, tanaman kecil seperti lumut, ganggang, rumput rambut Antartika, dan lumut mutiara mampu bertahan melawan segala rintangan. Ada banyak mitos lain yang beredar tentang Antartika. Contohnya banyak yang berpendapat ketika gunung es terlepas dari gletser, ia akan langsung hanyut ke lautan lepas sampai mencair. Tapi kenyataannya jauh lebih rumit. Pertama, ketika gunung es terlepas dari gletser atau lapisan es, gunung es menemui rintangan di bawah air seperti terjebak di dasar laut selama beberapa dekade sebelum bergerak. Gunung es bisa terperangkap dalam pusaran air kuat dan berputar selama berbulan-bulan. Gunung es A23A terjebak dan tetap beku hampir 40 tahun sebelum akhirnya bebas, tapi terjebak kembali dalam pusaran lautan selama 8 bulan. Selanjutnya, alur gunung es dipengaruhi oleh arus laut, pasang surut, angin, dan bahkan topografi bawah laut. Gunung es bukan hanya mengambang, gerakannya sering berbelok tak terduga. Berbicara tentang gletser, rumor aneh lainnya bilang sebagian manusia tidak dapat melakukan perjalanan lebih dari 500 km ke pedalaman Antartika karena dinding es yang tidak dapat dilewati, bahan bakar jet yang membeku, angin mematikan, dan tidak ada oksigen.
Tapi hal ini sepenuhnya salah. Antartika sudah dijelajahi oleh pesawat, kendaraan, bahkan para ilmuwan dengan berjalan kaki. Ada stasiun penelitian di Kutub Selatan, orang-orang tinggal di sana sepanjang tahun. Dinding es itu nyata, tebing es besar yang menjulang tinggi lautan, tapi itu bukan penghalang tersembunyi. Itu adalah rak es, lempengan es tebal yang terbentuk ketika gletser perlahan mengalir dari daratan menyebar ke lautan. Hampir 3/4 garis pantai Antartika adalah gunung es, tapi gunung es ini tidak membentuk cincin raksasa di sekeliling dunia. Antartika adalah salah satu tempat paling ekstrem di bumi, tapi kita telah menaklukkan tantangannya. Dan kita terus belajar lebih banyak tentangnya setiap tahun. Itulah sebabnya setiap tahun jutaan dolar digelontorkan agar stasiun penelitian tetap berjalan, melindungi satwa liar, dan memastikan orang yang tinggal di sana mendapatkan semua yang mereka butuhkan. Tapi kemana perginya semua uang ini? Stasiun Antartika adalah kota-kota kecil, ada listrik, pemanas, penyulingan air, penyimpanan makanan, dan fasilitas medis. Stasiun terbesar McMurdo adalah kota yang dihuni lebih dari 1.000 orang di musim panas. Stasiun ini punya segalanya, mulai dari stasiun pemadam kebakaran hingga pusat kebugaran. Stasiun Kutub Selatan ada jauh di pedalaman sehingga menjadi salah satu tempat yang paling sulit untuk mendapatkan pasokan. Pesawat harus terbang ribuan mil untuk membawa bahan makanan dan bahan bakar ke sana. Internet suka misteri yang bagus. Ketika Google Maps mengungkap yang tampak seperti pintu besar di Antartika, penggemar teori konspirasi menjadi liar. Orang bercanda segala hal, mulai dari rumah peristirahatan Bigfoot hingga pangkalan rahasia atau hanggar pesawat luar angkasa Star Trek yang tersembunyi di dalam es. Tapi ada penjelasan yang lebih simpel dan tidak terlalu menarik. Gunung es ini sebenarnya mendarat, bongkahan es yang terjebak di perairan dangkal dan sekarang perlahan mencair. Saat es melintasi lanskap, es mengalir di sekitar gundukan dan rintangan, menciptakan bentuk yang aneh. Proses pencairan, pemecahan, dan pembekuan kembali dapat mengukir es menjadi bentuk yang tak terduga. Angin di Antartika bertiup sangat kencang ke bawah, memahat es menjadi formasi dramatis dari waktu ke waktu. Sayangnya tidak ada pintu rahasia. Dan bicara tentang pintu, bertahun-tahun Ushuaia, Argentina dikenal sebagai pintu gerbang ke Antartika. Perhentian terakhir sebelum benua es di mana ekspedisi dimulai, tapi ada pilihan lain nih. Punta Arenas, Chili. Yuk kita bandingkan keduanya. Ushuaia lebih dekat ke Antartika. Titik keberangkatan utama bagi wisatawan yang berlayar dengan kapal pesiar. Tapi tidak ada penerbangan reguler ke Antartika. Tidak ada basis ilmiah utama yang beroperasi dari sini. Tempat ini dikontrol oleh militer yang tidak mengizinkan penerbangan pribadi, hanya kapal yang dioperasikan secara komersial. Ya, Punta Arenas memang lebih jauh dari Antartika, tapi 22 negara dan organisasi global menggunakannya sebagai pangkalan utama. Ada penerbangan reguler ke Antartika setiap tahun. Maskapai penerbangan swasta juga bisa beroperasi di sini sebagai penghubung udara ke Antartika. Ushuaia memiliki lokasi terbaik, tapi Punta Arenas sebenarnya yang terbaik. Argentina membuat kesalahan besar memilih pangkalan udara Antartika. Alih-alih membangun pangkalan sederhana dan mudah diakses di permukaan laut, mereka justru membangun pangkalan Marambio sangat tinggi, medannya berat dan tidak mungkin dijangkau melalui darat. Harus dicapai dengan helikopter, membuat operasi menjadi lambat, mahal, dan bikin frustasi. Selama 50 tahun, Argentina keras kepala bertahan dengan keputusan buruk ini, sementara Chili membangun pangkalan yang efisien dan terencana dengan baik yang kini digunakan oleh dunia. Jika tidak berubah, Ushuaia tak lebih dari sekedar pemberhentian turis. Yang menakutkan adalah Antartika tampaknya kembali ke masa lalunya. Seharusnya Antartika jadi tempat terdingin di bumi, tapi ada sesuatu yang mengejutkan terjadi baru-baru ini. Pertama kalinya dalam sejarah, suhu di Antartika menembus 20,00 derajat Celcius.
Benua ini terkubur bermil-mil di bawah es. Biasanya suhu di sana bisa turun hingga minus 80 derajat Celcius. Tapi di musim dingin tahun 2000-an, ilmuwan mencatat suhu di Pulau Seymour mencapai 21 derajat Celcius, lebih panas daripada Eropa umumnya pada saat itu. Ilmuwan percaya bahwa ada beberapa alasannya. Pertama, perubahan cara panas bergerak di sekitar perairan planet ini. Kedua, mencairnya lapisan es akibat pemanasan planet. Sepertinya iklim berubah lebih cepat dari yang diperkirakan. Jadi, ada sebuah pintu misterius di tengah-tengah Antartika. Beberapa orang mengira itu adalah rumah peristirahatan Bigfoot atau pesawat ulang-alik dari film Star Trek. Atau mungkin sebuah pintu ke Agartha, kerajaan yang ada dalam mitos yang diyakini sebagian orang terletak di pusat bumi. Tapi para ilmuwan menyanggah semua teori khayalan ini dan menjelaskan bahwa apa yang terlihat seperti pintu misterius itu terletak di area es laut yang cepat. Letaknya di lepas pantai dan penuh dengan pulau-pulau kecil dengan perairan dangkal di sekelilingnya. Ketika es mengalir di sekitar bebatuan keras yang tersembunyi di bawahnya, hal ini dapat menciptakan pola yang terlihat aneh tetapi sebenarnya normal. Di sini esnya tergolong tipis, sehingga bebatuan di bawahnya memiliki efek yang besar pada bagaimana es tersebut bergerak. Angin dingin di Antartika juga membentuk es dan salju, sehingga terlihat seperti bentuk dan garis tertentu. Jadi pintu misterius itu hanyalah punggungan gunung berbatu yang menyembul keluar karena esnya sedikit mencair. Bagian atas pintu adalah ujung bebatuan, dan sisi-sisinya adalah jalur bersalju yang ditinggalkan oleh angin kencang yang bertiup ke arah yang sama. Pada dasarnya, ini adalah gunung es yang terdampar dan mencair di satu tempat. Seorang YouTuber menemukan objek misterius lain pada tempat yang tidak biasa, tepatnya di lebih dari 241 km di lepas pantai Antartika, sebuah kapal es sepanjang 122 meter. Internet menjadi gempar dan penuh dengan berbagai teori, seperti bahwa kapal ini pasti berasal dari segitiga Bermuda. Namun tidak ada bukti ilmiah bahwa itu adalah sebuah kapal dan bukan hanya sebuah bongkahan es. Dan ketika beberapa pengguna internet lainnya mengunjungi kembali tempat ini, mereka menyadari bahwa esnya mencair di musim panas dan benda yang diduga kapal itu pun hilang. Temuan Google Maps misterius lainnya di Antartika adalah sebuah piramida. Dan sebelum kamu membuat teori yang menarik tentang bagaimana orang Mesir kuno membangun pangkalan rahasia di sini, aku harus memberitahumu bahwa benda ini hanya sebuah gunung. Ini adalah bagian dari pegunungan tertinggi di Antartika yang membentang hampir sepanjang 402 km. Tapi ini bukan piramida pertama di benua ini, karena para penjelajah dari ekspedisi Antartika asal Inggris menemukan gunung lain yang berbentuk luar biasa dan menjulukinya piramida. Padahal yang satu ini bahkan tidak berbentuk seperti piramida. Ini dia salah satu penemuan di Antartika yang pasti tidak akan mengecewakanmu. Sebuah paparan es raksasa yang mengingatkan para ilmuwan pada Grand Canyon. Robot kapal selam khusus bernama Ren menjelajahi lebih dari 965 km di bawah es tebal dan membawa pulang rekaman menakjubkan berupa pegunungan es, lembah, dataran, dan pola meliuk-liuk yang seluruhnya terbuat dari es. Salah satu hal teraneh yang ditemukan Ren adalah lubang-lubang raksasa berbentuk mangkuk atau sendok di dalam es. Sayangnya para ilmuwan kehilangan jejak robot ini. Mereka berpikir bahwa anjing laut Weddell yang penasaran mungkin secara tidak sengaja menabrak Ren dan menyebabkannya tidak bisa bergerak. Untuk menghemat energi, Ren mungkin mematikan dirinya sendiri dan para ilmuwan tidak dapat menemukannya lagi. Namun mereka berharap bisa membuat robot baru dan terus menjelajahi ngarai es ini untuk melihat bagaimana pola-pola di bawah es bisa berubah selama bertahun-tahun. Ngarai Antartika yang sangat besar lainnya ditemukan akibat cuaca buruk. Sebuah tim ahli suara harus menghentikan sementara pekerjaan mereka di stasiun penelitian Casey karena badai. Daripada menunggu, mereka memutuskan untuk menggunakan waktu luang yang tak terduga itu untuk memetakan dasar laut di dekat Gletser Adams. Dan begitulah cara mereka menemukan ngarai yang memiliki kedalaman hampir 2133 meter dengan lebar hampir 9144 meter dan membentang lebih dari 45 km dari Gletser tersebut. Selama pemetaan, mereka hanya menemukan sebagian ngarai sebelum akhirnya mereka harus kembali ke stasiun penelitian. Namun ketika cuaca buruk datang lagi, kapal mereka kembali dan memetakan lebih banyak ngarai.
Mereka bekerja di tengah ombak setinggi 4 meter dan angin yang sangat kencang. Namun mereka berhasil mendapatkan data dari sekitar 15 jam pemetaan untuk melengkapi peta mereka. Dalam perjalanan kembali ke Australia, mereka berhenti untuk terakhir kalinya. Dan sekarang mereka memiliki gambaran lengkap tentang ngarai tersebut. Mempelajarinya akan membantu para ilmuwan mempelajari lebih lanjut tentang sejarah gletser dan interaksi antara paparan es Antartika dan lautan. Lalu ada sebuah danau beku di Antartika yang disebut Danau Enigma. Untuk kurun waktu yang lama, orang mengira danau itu benar-benar beku. Tetapi dalam sebuah ekspedisi, para peneliti menemukan bahwa di bawah es yang tebal, ada lapisan air yang tidak membeku sedalam 12 meter. Untuk mempelajarinya lebih lanjut, mereka mengebor esnya dan menurunkan kamera untuk mengeksplorasi apa yang tersembunyi di dalam sana. Air danau yang menurut mereka berasal dari gletser amorf di dekatnya melalui jalur bawah tanah rahasia dipenuhi dengan mikroba yang cukup aneh. Mikroba-mikroba kecil ini hidup di lapisan yang menutupi dasar danau. Beberapa lapisan ini tipis dan runcing, dan yang lainnya tampak seperti karpet kusut atau bahkan seperti pohon kecil yang tumbuh hingga 40 cm. Banyak dari mikroba tersebut dapat membuat makanan mereka sendiri melalui fotosintesis, seperti halnya tanaman. Dan ini membuat danau tersebut penuh dengan oksigen dalam jumlah yang tinggi. Salah satu penemuan yang paling keren adalah sejenis mikroba yang biasanya hidup di tempat dengan kadar oksigen rendah. Keadaan di Danau Enigma mungkin mirip dengan keadaan di satelit-satelit yang berlapis es seperti Europa atau Enceladus. Nah, bisa jadi satelit-satelit ini juga memiliki air tersembunyi di bawah lapisan es dan mungkin juga mikroba. Satu lagi penemuan yang mencengangkan dari Antartika, potongan-potongan kecil amber di batu lumpur yang ditemukan di tempat ini untuk pertama kalinya. Para ilmuwan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari fosil akar, serbuk sari, dan spora yang terawetkan dengan sangat baik yang mereka temukan pada tahun 2017. Batuan amber membuktikan bahwa pohon penghasil resin pernah tumbuh di Antartika, bagian dari hutan hujan lebat yang ada di dekat kutub selatan selama periode pertengahan kapur. Saat itu, pohon-pohon harus bertahan hidup selama berbulan-bulan dalam kegelapan selama musim dingin yang panjang di Antartika. Para ilmuwan percaya bahwa mereka beradaptasi dengan cara tidak aktif untuk waktu yang lama. Potongan-potongan amber yang ditemukan para ilmuwan sangat kecil, tapi memiliki warna kuning dan oranye yang indah dengan permukaan bergelombang yang menunjukkan bagaimana resin mengalir keluar dari pohon. Resin ini kemungkinan besar bocor untuk melindungi pohon dari serangga, lalu terawetkan dengan baik karena air dengan cepat menutupinya dan menjaganya tetap aman dari sinar matahari dan udara. Seorang ilmuwan sedang mengamati citra satelit untuk mencari jejak coklat dari kotoran penguin dan menemukan 4 koloni baru penguin kaisar di Antartika. Koloni baru ini kemungkinan sudah ada selama bertahun-tahun, meskipun 3 di antaranya bukan koloni besar yang masing-masing beranggotakan kurang dari 1000 penguin. Salah satu dari koloni baru ini ditemukan di dekat tempat yang disebut paparan es Lazarev, di mana dulunya terdapat koloni penguin yang lebih besar. Mereka mengira koloni ini telah punah pada tahun 2019, tapi tampaknya penguin-penguin ini sedikit berpindah tempat karena perubahan kondisi es laut. Jadi mempelajari mereka dapat membantu kita belajar lebih banyak tentang bagaimana penguin kaisar beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Dahulu ada jaringan sungai raksasa di Antartika 40 juta tahun yang lalu. Para peneliti menemukan buktinya setelah mempelajari sedimen lunak dan batuan keras dari dasar laut yang membeku. Mereka melihat adanya sedikit unsur radioaktif seperti uranium dan timbal dan menemukan bahwa sedimen yang lebih dalam berasal dari zaman dinosaurus. Sedangkan yang lebih dekat ke permukaan berusia lebih muda dan memiliki pola yang menarik seperti yang kamu bisa lihat di delta sungai saat ini, seperti di sungai Mississippi atau Rio Grande. Para ilmuwan menemukan sedikit tanda kehidupan di pasirnya. Sungai yang pernah mengalir di sini bermula di pegunungan Transantarktik dengan panjang 1496 km sebelum mencapai laut. Para peneliti terus mempelajari lapisan sedimen yang lebih muda dari sekitar 20 juta tahun yang lalu. Mereka berharap hal ini akan membantu mereka memprediksi seperti apa pola cuaca di bumi di masa depan. Danau Enigma, nama yang sangat pas. Danau ini sudah cukup aneh karena seharusnya tidak ada,
Tapi sekarang kami menemukan kehidupan nyata di bawahnya. Dan ini mungkin bisa membantu NASA dalam pencarian kehidupan di luar angkasa. Danau ini terletak jauh di dalam jantung es Antartika. Jadi ini bukan kolam biasa yang biasa kita kenal. Lebih mirip balok es berbentuk danau, atau begitulah yang kami pikirkan. Baru-baru ini para ilmuwan Italia menemukan sebuah rahasia yang telah terkubur selama berabad-abad. Sebuah badan air betulan, dan di dalamnya kehidupan bersemi. Berbagai mikroorganisme, bahkan beberapa pemburu kecil yang aneh. Ini sangat aneh, mengingat Enigma terletak di sudut terpencil dan keras di planet kita. Tanah Victoria Utara di Antartika. Kutub Selatan secara keseluruhan memang dingin, tapi di tempat ini suhu dapat turun drastis hingga minus 40,6 derajat Celcius. Meskipun rata-ratanya sekitar 7 derajat. Dingin. Seperti yang telah kami sebutkan, danau ini seharusnya tidak ada di sana. Antartika secara teknis adalah gurun terbesar di bumi meskipun tertutup salju karena sangat kering. Tidak ada hujan, salju hanya sesekali dan matahari nyaris tidak menguapkan apapun. Kalaupun ada air, angin yang sangat kencang akan mengeringkan semuanya dengan sangat cepat. Mari berpikir sejenak, danau ini seharusnya kehilangan 198.217.926 liter air per tahunnya. Namun, airnya tetap ada. Kok bisa? Ya, nggak ada yang tahu. Ilmuwan mengatakan bahwa mungkin ada sesuatu di bawah tanah yang terus-menerus mengisi ulang air danau. Tapi mereka nggak tahu apa itu. Mungkin sungai bawah tanah, es yang mencair, atau sesuatu yang lain sama sekali. Itulah kenapa namanya Danau Enigma. Balok es yang kami sebutkan bersifat permanen dan sangat tebal. Setidaknya 11 meter, lebih tinggi dari gedung 3 lantai. Jadi para peneliti memutuskan untuk memeriksa apakah ada sesuatu di bawahnya. Mereka menggunakan radar penetrasi tanah, detektor gema super cerdas untuk tanah. Radar ini mengirimkan gelombang radio tak terlihat ke dalam bumi. Ketika gelombang mengenai sesuatu di bawah tanah, seperti air, batu, atau apapun, gelombang tersebut memantul kembali ke perangkat. Dengan mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan sinyal untuk kembali, dan seberapa kuat sinyal tersebut, kita dapat menentukan jarak dan apa sebenarnya yang mengenai radar. Begitulah cara hewan seperti kelelawar, paus, dan lumba-lumba melihat di bawah air. Dan kita manusia mencuri ide alam yang keren ini untuk meneliti struktur terkubur dan gua-gua tersembunyi. Ilmuwan menggunakan perangkat ini di seluruh permukaan Enigma. Dengan cara ini mereka dapat membuat peta lengkap dari dunia bawah es ini. Airnya sendiri tidak mengejutkan, ekosistem unik di bawahnya lah yang mengagetkan mereka. Sayangnya sih nggak ada monster atau rahasia luar angkasa kali ini. Ada mikroorganisme yang mungkin nggak ada di tempat lain di bumi. Entah bagaimana, makhluk-makhluk ini berhasil bertahan hidup dalam isolasi total dan suhu dingin ekstrim. Bukannya kita nggak mengenal mikroorganisme ini sama sekali, kita pernah menemukannya di tempat lain, tapi yang di danau ini agak berbeda. Ada beberapa jenis yang hidup di sana. Yang pertama adalah Bacteroidota. Mereka senang memecah molekul kompleks terutama di perutmu dan membantu mencerna serat tumbuhan yang sulit. Mereka lebih sering ditemukan di dalam tubuh kita. Tetapi di alam bebas, mereka terkadang ada di tanah dan lautan. Lalu, Actinobacteriota, ahli kimia genius di antara bakteri. Mereka menguraikan zat organik dan membantu tanah jadi lebih sehat. Mereka juga dikenal sebagai penghasil antibiotik, jadi kita banyak bergantung pada mereka dalam bidang pengobatan. Yang ketiga, Pseudomonadota. Bakteri ini tidak mengejutkan, mereka sangat adaptif. Mereka dapat tumbuh subur di mana saja, mulai dari tanah, air, hingga tubuh manusia. Beberapa di antaranya bermanfaat, membantu tanaman tumbuh, dan berperan dalam siklus nutrisi. Tapi ada juga yang dapat menjadi patogen oportunistik. Nakal ya. Yang mengejutkan, Danau Enigma punya banyak sekali Pathescripbacteria. Mereka sangat kecil, bahkan untuk ukuran mikroorganisme. Dan hampir tidak bisa melakukan apa-apa sendiri. Mereka lebih suka hidup bersimbiosis atau menjadi parasit kecil, mengandalkan inang mereka untuk mendapatkan nutrisi dan kebutuhan lainnya. Semua makhluk pengunyah ini mungkin sangat tua. Bisa jadi mereka adalah sisa-sisa dari masa sebelum danau ini membeku sepenuhnya ratusan ribu tahun yang lalu. Sungguh aneh menemukan bakteri-bakteri ini di Danau Enigma, terutama parasit-parasit kecilnya.
Pathescript bacteria biasanya menyukai lingkungan dengan sedikit oksigen, tapi danau ini sangat kaya oksigen, belum lagi dengan lapisan es hampir 12 meter di atasnya. Ini berarti bahwa meskipun kita sudah mengetahui jenisnya, spesies ini mungkin baru bagi kita. Mereka bisa jadi telah berevolusi dengan beberapa adaptasi dan kemampuan unik dengan menggunakan kimiawi danau yang tidak biasa. Mereka mungkin mengandalkan jaringan makanan yang sangat sederhana dan rapuh. Beberapa mikroorganisme menghasilkan energi dari cahaya apapun yang bisa mencapai dasar danau atau dari senyawa kimia danau. Makhluk simbiosis kemungkinan besar bertahan hidup dengan menempel atau hidup di dalam tubuh makhluk lain. Ya, makhluk mikroskopis ini saling memangsa. Kehidupan, bahkan di tempat seperti itu, tak selalu damai. Jika kita mengetahui apa rahasia mereka untuk bertahan hidup, kita mungkin bisa belajar lebih banyak tentang kimia, kedokteran, dan bahkan kehidupan di luar angkasa. Karena jika kehidupan bisa bertahan dalam kondisi ekstrim seperti itu, maka kehidupan bisa muncul di mana saja. Termasuk di tetangga terdekat kita, Europa atau Enceladus, bulan-bulan Jupiter dan Saturnus. Di bawah permukaannya yang beku, pasti ada lautan, dan kemungkinan besar ada kehidupan di sana. Antartika adalah tempat terbaik di bumi untuk mempelajari kehidupan di luar angkasa sebelum kita benar-benar mendarat di planet lain. Banyak sekali misteri dan kehidupan hidup unik yang belum kita ketahui di sana. Bahkan di luar Danau Enigma, kutub selatan menyimpan kehidupan. Contohnya lembah kering McMurdo yang sering disebut sebagai Mars di bumi. Ini adalah salah satu tempat paling misterius dan ekstrim di planet kita. Lembah ini terbentang di wilayah Victoria Land, Antartika, dan merupakan salah satu tempat terkering di bumi. Sesuai sih dengan namanya. Anehnya, gak seperti bagian lain di kutub selatan. Hampir tidak ada salju atau es di sini. Hanya ada hamparan tanah yang sangat dingin. Bahkan mungkin ada beberapa gundukan pasir yang tersebar di antara pegunungan yang berbatu. Tanahnya sebagian besar tertutup kerikil lepas, bertaburan batu-batu kuno yang terbuat dari granit dan sesuatu yang menarik bernama gneiss. Gneiss adalah jenis batuan yang telah mengalami banyak hal. Biasanya terbentuk ketika granit atau batuan sedimen harus menahan tekanan yang sangat besar atau panas yang mengerikan untuk sementara waktu. Sebuah proses yang disebut metamorfosis. Saking ekstrimnya kondisi di sana, mineral-mineralnya sampai berubah jadi lapisan-lapisan. Itulah kenapa gneiss memiliki tampilan berfoliasi yang begitu indah, semacam versi kue lapis ala planet kita. Sungguh menakjubkan karena tempat ini hampir persis sama seperti jutaan tahun lalu. Lembah-lembah ini membeku dalam waktu dan memberi kita sedikit gambaran tentang masa lalu bumi. Dan itu termasuk kehidupan. Angin di sana dingin dan berkecepatan tinggi, menerjang lereng bukit dan membuat salju langsung menguap sebelum sempat mencair. Jadi logikanya, seharusnya nggak ada banyak air di sini, apalagi kehidupan. Tapi entah bagaimana, kita masih bisa menemukan danau beku dan kolam air asin di lembah kering. Dan kehidupan di sana melampaui akal sehat dan pemahaman kita tentang biologi. Kehidupan ada di dalam bebatuan itu sendiri. Mikroorganisme bersembunyi di celah-celah dan retakan yang sedikit lembab. Jauh di dalam, ada bakteri endolitik. Mereka ini sangat santai. Alih-alih bergerak seperti mikroorganisme lainnya, mereka tenang-tenang saja di dalam rumah batunya. Bagaimana mereka bertahan hidup? Melalui fotosintesis. Sama seperti tumbuhan, mereka menggunakan sedikit cahaya yang masuk ke celah-celah batu untuk mendapatkan energi dari matahari. Sementara itu, di tempat lain, di bawah Glacier Taylor, ada bakteri yang gak butuh apapun. Baik kenyamanan, sinar matahari, bahkan oksigen. Bakteri ini mengandalkan makanan berupa batuan berkarat dan belerang untuk bahan bakar metabolisme mereka yang aneh. Dengan mengurai belerang dan besi, mereka mendapatkan energi untuk bertahan hidup. Dengan cara ini mereka dengan mudah bertahan di laut dalam pada suhu di bawah nol, terputus sama sekali dari sinar matahari, oksigen, dan dunia itu sendiri. Kehidupan dan ketiadaan kehidupan di tempat ini membuatnya sangat menarik. Di beberapa bagian lembah seperti lembah universitas, ya begitulah namanya, lapisan esnya sangat keras sehingga tidak ditemukan mikroba sama sekali. Ini mungkin salah satu dari sedikit tempat di bumi di mana kehidupan tampaknya benar-benar tidak ada. Ide yang cukup menakutkan.
Jadi para ilmuwan kini mempertimbangkan untuk meneliti Danau Enigma lebih lanjut dan melakukan pengeboran di lingkungan mirip Mars ini demi satu tujuan, mencari cara terbaik untuk mengambil sampel dari Mars kelak. Pada tahun 2011, para ilmuwan dari Chili menemukan sebuah fosil yang tampak aneh di Antartika, yang terlihat seperti bola sepak agak penyet. Selama hampir 10 tahun, batu tersebut hanya diletakkan di rak Museum Nasional Sejarah Alam Chili tanpa label khusus. Batu tersebut dinamakan The Thing di museum karena terlihat seperti sesuatu dari film fiksi ilmiah. Ketika para ilmuwan akhirnya mendapatkan fosil aneh tersebut, ternyata fosil tersebut sebenarnya adalah telur cangkang lunak raksasa dari sekitar 66 juta tahun yang lalu. Telur yang satu ini memiliki panjang lebih dari 28 cm dan lebar 18 cm. Panjang telur ayam biasanya hanya sekitar 6 cm dan telur burung unta hampir 15 cm sebagai perbandingannya. Jadi, The Thing memenangkan gelar telur cangkang lunak terbesar yang pernah ditemukan dan telur terbesar kedua dari hewan apapun yang kita ketahui. Satu-satunya telur yang lebih besar yang pernah ditemukan adalah telur burung gajah Madagaskar yang telah punah, yang tingginya 1,5 kali lebih tinggi dari Michael Jordan. Tinggi burung gajahnya ya, bukan telurnya. Telur Antartika ini juga istimewa karena merupakan fosil telur pertama yang pernah ditemukan di bagian dunia ini. Jadi siapapun yang meninggalkannya pasti merupakan makhluk yang besar. Mungkin reptil laut raksasa yang hidup di masa lalu, seperti Mosasaurus. Hal ini mengejutkan karena sebagian besar ilmuwan mengira makhluk ini bahkan tidak bertelur. Jadi penemuan ini bisa mengubah apa yang kita ketahui tentang mereka. Telur ini juga unik karena memiliki cangkang yang tipis dan tidak memiliki pori-pori, yang benar-benar berbeda dari telur dinosaurus pada umumnya. Telur ini sebenarnya lebih mirip telur kadal dan ular, tapi berasal dari makhluk raksasa yang berhubungan dengan hewan-hewan ini. Tidak ada dinosaurus atau reptil terbang yang diketahui dari waktu dan tempat itu yang cukup besar untuk bertelur sebesar itu. Jadi pastilah itu adalah Mosasaurus, tapi kita tidak bisa memastikannya 100%. Para ilmuwan melakukan banyak penelitian dan mempelajari 259 jenis reptil yang masih hidup, seperti kadal dan ular, serta telur-telurnya. Dari sini mereka menemukan bahwa induk yang bertelur mungkin memiliki panjang setidaknya 7 meter, tidak termasuk ekornya. Selama periode kapur akhir, bagian Antartika ini mungkin seperti tempat pembibitan. Para ahli paleontologi telah menemukan tulang-tulang Mosasaurus dan Plesiosaurus kecil di area yang sama, bersama dengan tulang-tulang dari hewan-hewan yang sudah dewasa. Para arkeolog di Norwegia membuat penemuan keren lainnya dan menemukan puluhan anak panah yang telah tersembunyi di dalam es selama 6.000 tahun. Panah-panah itu mencair dari sebuah bongkahan es yang besar di pegunungan tinggi yang mencakup area seluas 45 lapangan sepak bola. Pada tahun 2014 dan 2016, ketika musim panas sangat hangat, para ilmuwan pergi ke sebuah patch es yang disebut Langfonni untuk melihat-lihat. Mereka juga menemukan banyak tulang rusa dan tanduk di sana. Beberapa anak panah masih utuh dan beberapa lainnya terpotong-potong bersama dengan 5 mata panah di sekitar bongkahan es yang mencair. Jumlah anak panah ini lebih banyak dari yang pernah ditemukan di situs beku lainnya di dunia. Beberapa dari 68 anak panah yang ditemukan berasal dari periode Neolitikum dan yang terbaru berasal dari abad ke-14 Masehi. Es bagaikan mesin waktu yang sempurna yang dapat mengawetkan apapun yang ada di sana dalam kondisi yang nyaris sempurna. Langfonni menjadi terkenal sebagai salah satu situs tambahan es pertama setelah seorang pejalan kaki lokal menemukan sepatu kulit berusia 3.300 tahun tepat di sebelah tepiannya. Para ilmuwan mempelajari tempat-tempat seperti ini untuk memahami bagaimana orang-orang menggunakan situs-situs ini dan bagaimana tambalan es dari Norwegia ke Amerika Utara berubah dari waktu ke waktu. Suatu ketika, tepatnya sekitar 32.000 tahun yang lalu, seekor tupai mengubur beberapa biji di dekat sungai di Siberia. Jadi ingat film Ice Age ya? Biji-biji itu adalah milik tanaman dengan bunga putih mungil. Ribuan tahun kemudian, sekelompok ilmuwan menemukan biji-biji ini terkubur jauh di dalam tanah yang membeku, kira-kira setinggi gedung 12 lantai. Benih-benih tersebut dikelilingi oleh es dan tulang belulang hewan seperti mamut, bison, dan badak berbulu. Benih-benih yang sudah dewasa telah rusak, mungkin karena dimakan tupai, tapi beberapa benih yang lebih muda masih memiliki bagian tanaman yang baik di dalamnya.
Para ilmuwan dengan hati-hati mengeluarkannya dan menaruhnya di wadah kecil untuk membantunya tumbuh. Dan inilah bagian yang paling keren. Para ilmuwan itu berhasil menumbuhkan tanamannya. Bunga-bunganya tampak sedikit berbeda dengan bunga-bunga dari tanaman yang sama yang tumbuh saat ini. Setelah setahun, tanaman zaman es itu bahkan menghasilkan biji-biji baru. Berdasarkan hal ini, para ilmuwan menyarankan bahwa permafrost bisa menjadi tempat penyimpanan gen purba, dan kita bisa menemukan spesies yang telah punah di sana dan menghidupkannya kembali. Para ilmuwan di kapal pemecah es di Antartika sedang mencari ikan paus, namun mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih tidak biasa. Kamera di belakang kapal, yang seberat mobil, mendeteksi 60 juta sarang ikan es di dasar Laut Weddell. Sarang-sarang itu terletak sekitar setiap 25 cm ke segala arah dan mencakup area seluas 240 km persegi, yang sedikit lebih besar daripada seluruh wilayah Washington DC. Koloni ini bahkan memiliki batas yang jelas, yaitu sebuah garis di pasir. Para ilmuwan berada di daerah tersebut karena mereka sedang mempelajari tempat khusus di lautan yang airnya sedikit lebih hangat daripada air di sekitarnya. Di air yang lebih hangat ini, mereka menemukan hewan-hewan kecil yang disebut zooplankton di dekat bagian atas. Ketika telur-telur ikan es menetas, ikan-ikan itu berenang ke area ini untuk memakan zooplankton sebelum kembali ke dasar laut untuk tumbuh dan memiliki keturunan. Karena ada begitu banyak makanan, masuk akal untuk melihat ikan es di air hangat ini. Namun mereka tidak menyangka akan menemukan sarang ikan es dalam jumlah yang sangat banyak, lebih dari yang pernah dilihat. Antarctica Heritage Trust di Selandia Baru menemukan beberapa negatif foto lama di sebuah gubuk di Antartika. Foto-foto tersebut ternyata merupakan gambar-gambar unik dari Ross Sea Party. Ini adalah ekspedisi terkenal yang gagal yang dipimpin oleh Ernest Shackleton. Dia ingin menjadi orang pertama yang menyeberangi Antartika melalui darat, dari Laut Weddell ke Laut Ross, melewati Kutub Selatan. Namun ada yang tidak beres ketika kapal mereka Aurora terhempas ke laut. Mereka harus menggunakan gubuk milik penjelajah lain, Kapten Robert Falcon Scott. Tujuannya adalah untuk menjadi orang pertama yang mencapai Kutub Selatan. Namun sayangnya, dia juga tidak berhasil. Negatifnya terbuat dari selulosa nitrat dan ditemukan saling menempel dalam sebuah kota kecil. Lembaga tersebut membawa negatif foto tersebut kembali ke Selandia Baru, di mana mereka dengan hati-hati memisahkannya dan menemukan 22 gambar yang tersembunyi. Banyak dari foto-foto tersebut yang rusak, namun mereka masih bisa mengenali beberapa tempat yang familiar di sekitar McMurdo Sound, sebuah area terkenal di Antartika. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang mengambil foto-foto tersebut. Pada bulan Desember 2021, beberapa ilmuwan melihat tanda aneh di Larsen Ice Shelf, sebuah lapisan es raksasa di lepas pantai timur Antartika. Mereka mengira itu mungkin sungai yang mengalir di bawah es. Jadi mereka mengebor sedalam 487 meter untuk memeriksanya. Mereka berharap menemukan air, tapi mereka tidak menyangka bahwa air itu penuh dengan makhluk kecil yang bergerak cepat yang disebut amphipoda. Para ilmuwan juga menemukan bahwa air di sungai bawah tanah memiliki lapisan arus yang tidak biasa yang bergerak ke arah yang berbeda, yang masih belum mereka pahami sepenuhnya. Hal mengejutkan lainnya terjadi selama penelitian mereka. Pada tanggal 20 Desember di tahun yang sama, sebuah gunung berapi meletus jauh di Tonga, dan gelombang tekanan dari letusan tersebut terdeteksi sampai ke sungai es di Antartika. Hal ini menunjukkan bagaimana segala sesuatu di planet kita saling terhubung, bahkan di tempat yang paling jauh sekalipun. Astaga, para ilmuwan memprediksi akan ada letusan gunung berapi yang mungkin jadi salah satu yang paling merusak dalam sejarah spesies kita loh. Ada 1 dari 6 kemungkinan letusan ini terjadi pada abad ini, dan itu bisa mengubah iklim secara drastis dan mengancam jutaan nyawa. Pada Januari 2022, gunung berapi Hunga Tongai Hunga Ha'apai meletus di Samudra Pasifik Selatan, menciptakan ledakan yang sangat besar. Letusan ini menimbulkan tsunami hingga ke Jepang, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Tonga sendiri terkena dampaknya dengan kerugian hampir 20% dari seluruh perekonomian negara. Para peneliti di Niels Bohr Institute di Copenhagen telah mempelajari sampel es dari Greenland dan Antartika, dan temuan mereka cukup mengkhawatirkan dengan prediksi adanya potensi bencana gunung berapi global. Mereka mengatakan ada kemungkinan letusan yang jauh lebih besar, 10 hingga 100 kali lipat letusan Tonga.
Di masa lalu, letusan sebesar ini mengubah iklim dan bahkan menyebabkan runtuhnya peradaban. Meski ada risiko letusan gunung berapi di masa depan, para ahli mengatakan dunia tidak siap sama sekali. Michael Cassidy, ahli vulkanologi dari University of Birmingham, memperingatkan belum ada upaya yang cukup untuk menangani bencana seperti ini. Dia mengatakan, NASA dan badan antariksa lainnya menghabiskan miliaran dolar untuk pertahanan terhadap asteroid. Padahal, letusan super gunung berapi jauh lebih mungkin terjadi dibandingkan tumbukan asteroid. Dan saat ini, tidak ada rencana global untuk menghadapi letusan besar, meskipun mungkin jauh lebih merusak. Letusan berskala 7 terakhir kali terjadi pada tahun 1815 di Gunung Tambora, Indonesia. Saat itu ribuan orang kehilangan nyawa hanya dalam beberapa hari. Bencana ini juga mengacaukan cuaca dan menyebabkan kekurangan pangan di seluruh dunia yang berdampak pada jutaan orang. Letusan ini merupakan yang terbesar dalam catatan sejarah, melontarkan awan partikel yang sangat besar ke angkasa. Partikel-partikel itu menghalangi sinar matahari, mendinginkan planet, dan menyebabkan kekacauan di seluruh dunia. Setahun setelah letusan dikenal sebagai tahun tanpa musim panas, suhu udara anjlok, panen gagal, kelaparan melanda, dan pandemi kolera merebak yang menyebabkan puluhan ribu nyawa melayang. Ada fakta yang mengejutkan. Letusan ini mungkin menginspirasi Mary Shelley untuk menulis Frankenstein saat harus terus di dalam ruangan selama musim panas yang sangat dingin pada tahun 1816 di Swiss. Sejak saat itu, banyak gunung berapi meletus, tapi tidak ada yang menyamai skala Tambora. Kini lebih dari 200 tahun kemudian, para ilmuwan memperingatkan adanya ancaman supervulkan baru. Letusan besar lain mungkin akan segera terjadi, dan dunia mungkin belum siap menghadapinya. Jadi sementara ilmuwan serius mendiskusikan kemungkinan letusan gunung berapi berikutnya, para ahli menyerukan tindakan segera untuk bersiap sebelum terlambat. Masalahnya letusan gunung berapi masif saat ini bisa jadi akan lebih dahsyat daripada tahun tanpa musim panas. Tidak seperti dulu, kini ada berbagai jenis perubahan cuaca dan sistem global yang lebih rapuh yang bisa membuat efeknya menjadi lebih buruk. Dr. Michael Rampino, seorang ilmuwan geologi, memperingatkan bahwa dunia saat ini lebih tidak stabil, dan ini berarti letusan besar di zaman modern dapat menimbulkan konsekuensi yang lebih parah. Tapi kali ini, gas rumah kaca dari bahan bakar fosil mungkin membuat akibat letusan seperti itu menjadi lebih dingin, bukannya lebih hangat. Jadi kita bicara soal aktivitas gunung berapi yang membahayakan umat manusia. Dr. Thomas Aubrey, seorang ahli vulkanologi, menemukan bahwa dalam atmosfer yang lebih panas dan bergejolak, gas sulfur dioksida yang dilepaskan oleh letusan gunung berapi akan menyebar lebih cepat dan jauh daripada di masa lalu. Gas ini membentuk aerosol sulfat yang memantulkan sinar matahari dan menyebabkan pendinginan global. Karena partikel-partikel kecil ini akan terdistribusi lebih merata, efek pendinginannya akan lebih kuat dibandingkan pada tahun 1815. Ilmuwan atmosfer lain di Cambridge menjelaskan bahwa ukuran partikel di udara ini penting. Hal ini mempengaruhi caranya menyerap sinar matahari. Dan dalam iklim yang lebih hangat di masa depan, letusan bisa membuat pendinginan permukaan lebih kuat hingga 15%. Pada saat yang sama, masih banyak hal yang belum diketahui. Para ilmuwan dari University of Geneva mengatakan, kita baru mulai memahami dampak penuh dari peristiwa semacam itu. Sulit juga untuk memperkirakan risiko letusan gunung berapi di masa depan secara pasti, karena hanya ada sedikit data tentang letusan terdahulu. Jadi, untuk memahami aktivitas gunung berapi di masa lalu, para peneliti menganalisis inti es dari Greenland dan Antartika, serta cincin pohon purba, yang merupakan catatan sejarah perubahan cuaca. Pengukuran ini menunjukkan bahwa beberapa letusan dalam beberapa ribu tahun terakhir mendinginkan planet ini untuk sementara waktu, sekitar 1 hingga 1,5 derajat Celcius. Salah satu contoh paling dahsyat adalah letusan Samalas di Indonesia pada tahun 1257, yang begitu dahsyat hingga kemungkinan memicu zaman es kecil. Ini adalah periode pendinginan global yang berlangsung selama ratusan tahun. Baru-baru ini, letusan Gunung Pinatubo tahun 1991 di Filipina sedikit mendinginkan bumi selama beberapa tahun. Karena letusan ini terjadi pada era satelit, ilmuwan dapat mengukur dengan tepat banyaknya sulfur dioksida yang dilepaskan dan pengaruhnya terhadap atmosfer. Namun bahkan dengan alat modern seperti satelit dan instrumen seismik, para ilmuwan masih kesulitan untuk memperkirakan letusan gunung berapi besar berikutnya. Untungnya, meskipun tidak bisa memprediksi waktu pastinya, kita bisa mempelajari skenario terburuk untuk membantu otoritas bersiap.
Hal ini termasuk membuat rencana evakuasi dan menimbun makanan kalau terjadi gagal panen global karena pendinginan akibat letusan gunung berapi. Perubahan pola cuaca bisa membuat gunung berapi menjadi lebih aktif. Gletser yang mencair bisa mengurangi tekanan pada magma bawah tanah yang meningkatkan kemungkinan terjadinya letusan. Ditambah lagi curah hujan yang lebih ekstrim yang makin sering terjadi dapat merembes ke dalam retakan gunung berapi dan menyebabkan ledakan kuat akibat uap. Hal ini bisa mempengaruhi gunung berapi aktif maupun tidak aktif. Karena risiko-risiko ini, para peneliti memetakan gunung berapi yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Studi mereka menunjukkan ancaman terbesar gunung berapi supervulkan ada di daerah-daerah seperti Islandia, Chili, dan Indonesia. Daerah-daerah ini merupakan tempat di mana gletser mencair dengan cepat atau curah hujan meningkat secara drastis. Sebuah studi pada tahun 2022 menemukan bahwa 716 gunung berapi di seluruh dunia, sekitar 58% dari semua gunung berapi aktif di atas permukaan tanah yang diketahui dapat terpicu oleh curah hujan ekstrim, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya zaman es kecil. Sekarang kita kembali ke letusan Hunga Tonga Hunga Ha'apai pada 15 Januari 2022. Para ilmuwan mengonfirmasi bahwa letusan ini menciptakan awan erupsi tertinggi yang pernah tercatat. Gunung berapi yang terletak di bawah laut Pasifik Selatan ini mengirimkan awan abu setinggi 57.000 meter, lebih tinggi dari letusan yang pernah tercatat sebelumnya. Yang membuat letusan ini semakin luar biasa adalah ini merupakan yang pertama mencapai mesosfer. Mesosfer adalah lapisan ketiga atmosfer bumi. Mesosfer dimulai dari ketinggian 48.800 meter di atas bumi, tempat meteor-meteor mulai terbakar dan menghasilkan bintang jatuh. Untuk mengukur ketinggian awan erupsi, para peneliti dari University of Oxford dan Rail Space menggunakan data dari 3 satelit cuaca geostasioner. Sebelumnya, rekor untuk awan erupsi vulkanik tertinggi dipegang oleh letusan Gunung Pinatubo di Filipina pada tahun 1991 yang mencapai ketinggian 40.000 meter. Menariknya, pengukuran semacam ini hanya mungkin dilakukan berkat teknologi satelit modern, dan 1 dekade yang lalu, ini belum bisa dilakukan. Gunung berapi lain yang patut disebutkan dalam kaitannya dengan potensi bencana gunung berapi global terletak di semenanjung Reykjanes, Islandia. Letusan terakhirnya terjadi pada November 2024 yang mengharuskan evakuasi di daerah sekitarnya. Letusan dimulai setelah pukul 23 tanpa adanya peringatan. Gunung berapi ini mengeluarkan lava oranye dari celah sepanjang hampir 3,2 km. Pihak berwenang memerintahkan evakuasi untuk sekitar 50 rumah dan tamu yang menginap di resort Spa Blue Lagoon, tujuan wisata populer di barat daya Reykjavik. Meskipun perjalanan udara tidak terpengaruh, pihak otoritas memperingatkan adanya emisi gas yang berpotensi bahaya menyebar ke seluruh wilayah semenanjung, termasuk kota di dekatnya, Grindavik. Grindavik, yang merupakan rumah bagi 3.800 penduduk, telah berulang kali menyaksikan aktivitas vulkanik dan letusan-letusan di masa lalu, bahkan merusak infrastruktur dan memaksa evakuasi. Sebagai contoh, pada Agustus 2024, sebuah retakan sepanjang 3,8 km terbuka di kawasan Songkanggigar di dekat Grindavik. Hal ini membuat otoritas mengumumkan keadaan darurat karena lava mengalir ke berbagai arah. Untungnya, Badan Meteorologi Islandia melaporkan bahwa letusan terbaru ini jauh lebih kecil daripada letusan pada bulan Agustus. Para ahli geofisika melakukan survei udara dan mendapati situasinya tampak tidak terlalu serius dibandingkan letusan sebelumnya. Saat ini, Grindavik tidak berisiko, namun kemungkinan perkembangan lebih lanjut tidak dapat dikesampingkan. Para ilmuwan memperkirakan akan ada lebih banyak letusan gunung berapi. Pemandangannya sangat indah, hamparan hijau luas dengan tebing granit di latar belakang dan sungai yang mengalir melintasi lanskap. Kamu bisa melihat burung-burung terbang dan orang-orang sedang berpiknik, tapi kemudian sebuah jeritan memecah tawa. Tidak, kamu tidak sedang menonton film horor. Inilah yang terjadi pada seorang pengunjung yang menemukan tangan terputus di Taman Nasional Yosemite. Sayangnya, kejadian kriminal di Taman Nasional lebih sering terjadi daripada yang kamu kira. Yosemite misalnya memegang rekor penyelidikan polisi menjadikannya taman paling berbahaya kedua di Amerika Serikat. Tidak hanya itu, tempat ini juga merupakan tempat yang sangat luas, lebih besar dari beberapa negara seperti Samoa atau Luxembourg. Kamu dapat memahami mengapa ini tempat ideal bagi kamu untuk berada dalam daftar foto orang hilang.
Dari semua orang hilang di Yosemite, kasus Patricia Mary Hicks menurutku adalah kasus yang paling seram. Ingat tangan yang aku sebutkan? Iya, tangan itu ditemukan pada tahun 1983 di Summit Meadow oleh seorang pengunjung. Polisi mencoba mencari lebih banyak petunjuk tentang bukti kejahatan ini, tapi kasus ini akhirnya tidak membuahkan hasil. Pada tahun 1988, sebuah tengkorak ditemukan, tetapi sekali lagi kasusnya macet. Baru pada tahun 2021, dengan bantuan tes silsilah genetik, polisi akhirnya mengonfirmasi ini memang sisa-sisa Patricia, wanita yang hilang sejak tahun 1982. Tapi tidak semua orang hilang meninggalkan jejak. Ini terjadi pada Sandra Johnson Hughes yang terakhir kali terlihat pada Juli 2020. Sandra berkemah sendirian di hutan nasional Sierra ketika dia menabrakkan kendaraannya. Orang-orang yang lewat menawarkan bantuan, tapi entah kenapa dia menolaknya. Ini adalah kali terakhir orang melihatnya. Semua barangnya masih ada di tempat perkemahannya, kecuali kantong tidurnya yang ditemukan 4 km di utara tempat dia menabrakkan mobilnya. Sandra bukanlah satu-satunya orang yang masih dicari oleh polisi. Faktanya, ada lebih dari 30 kasus orang hilang di Yosemite saja, termasuk seorang pria yang terpisah dari rombongannya pada tahun 2011 di puncak air terjun Yosemite atas. Seorang pria yang hilang sejak tahun 1972 dan bahkan seorang pria yang menghilang 116 tahun yang lalu. Dalam banyak kasus, orang hilang dalam keadaan yang tidak terlalu seram dibandingkan dengan kasus Patricia Hicks misalnya, tapi itu tidak membuat kasus-kasus ini menjadi kurang tragis. Jadi apa saja alasan mengapa orang hilang? Hal pertama yang harus diketahui, Taman Yosemite adalah rumah bagi 9 air terjun, termasuk air terjun terbesar di Amerika Utara dengan ketinggian hampir 762 meter. Banyak orang mengunjunginya untuk memancing, berkayak, dan mendaki. Tapi kecepatan aliran air meningkat di dekat air terjun dan jatuh dari air terjun bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Kamu akan terjebak dalam pusaran air yang kuat atau mengalami benturan dengan bebatuan, kemungkinan besar yang parah. Alasan alami lainnya mungkin karena California Tengah rentan terhadap badai ekstrem yang dapat membuat air sungai naik secara tiba-tiba dan bahkan membentuk puting beliung. Satu lagi daya tarik terkenal di Taman Nasional Yosemite adalah pegunungannya. Ada lebih dari 10 situs populer dengan ketinggian yang berkisar antara 1.219 meter hingga 3.307 meter. Beberapa gunung sangat tinggi sehingga para pendaki harus bermalam di kamp darurat di antara dinding granit. Hal ini cukup populer dan meskipun kamu memerlukan izin khusus untuk jenis panjat tebing ini, kamu tidak perlu menjadi seorang ahli untuk mendaki gunung-gunung yang lebih kecil. Hal ini menjelaskan mengapa begitu banyak orang yang terluka karena jatuh dari tempat tinggi. Selain itu, panjat tebing menyebabkan kerusakan permanen pada pegunungan dan lembahnya rawan longsor. Jika kamu seperti aku dan takut mendaki, pilihan terbaik kedua adalah lintas alam yang kebetulan menjadi alasan nomor 1 orang terjatuh. Lintas alam di Yosemite adalah beberapa dari yang tersulit di California dan kamu bisa bertaruh bahwa orang yang berpengalaman sekalipun bisa melakukan kesalahan dan tersesat. Pada tahun 2024 misalnya, jenazah seorang mantan penjaga taman dan pendaki profesional, Kurt S. Thomas Olsen, ditemukan setelah dia mencoba menjelajah di jalur yang sangat rumit. Grace Rohloff yang berusia 20 tahun juga kehilangan nyawanya pada tahun 2024 setelah terpleset dan jatuh menuruni kabel panjat Half Dome saat terjadi badai petir. Dan yang terakhir, hewan. Sekitar 300 spesies berbeda hidup di Yosemite dan coba tebak, binatang buas bukanlah hewan peliharaan. Jika kurang beruntung, kamu mungkin akan masuk ke sarang singa gunung. Mereka adalah tipe yang mengintai mangsanya secara diam-diam, bukan cara yang menyenangkan untuk meninggal dunia.
Selain itu, waspadalah dengan beruang hitam. Mereka biasanya hanya makan rumput dan buah beri yang tinggi, tetapi mereka akan menerobos masuk ke dalam mobil, tenda, atau penginapan jika mereka mencium bau makanan. Dan tidak seperti singa gunung, beruang hitam tidak takut pada manusia. Layanan Taman Nasional menjelaskan tugas penyelamatan bergantung pada kondisi dan kamu harus bisa keluar dari masalah apapun yang kamu hadapi. Tapi gimana cara melakukannya ya? Kamu mungkin bertanya? Nah, berikut ini beberapa tips pro untuk menghindari terjebak dalam situasi sulit. Pertama, jangan melakukan perjalanan seorang diri. Kalau kamu ingin memiliki waktu sendiri, beritahukan kepada orang lain tentang semua rencanamu. Sebagian besar dari mereka yang hilang karena keluarga mereka tidak mengetahui rencana mereka. Kedua, selalu bawa tas perlengkapan darurat yang berisi barang-barang seperti senter, kompas, pisau, alat multifungsi, paracord, dan selimut. Ingat, kamu bukan Bear Grylls dan kehidupan nyata bukanlah episode Naked and Afraid yang seru. Meskipun jika tidak berhati-hati, kamu mungkin akan berakhir seperti itu. Panas juga merupakan masalah besar di Yosemite, jadi tetaplah terhidrasi dan lakukan lintas alam saat cuaca lebih sejuk. Serius, minumlah air. Kekurangan air dan makanan dapat menyebabkan disorientasi, kondisi fatal jika kamu berada di tempat antah berantah. Tapi aku mengunjungi Yosemite saat musim dingin tuh. Nah, satu lagi alasan untuk menjaga asupan air dan makanan karena kamu membakar lebih banyak kalori saat berlintas alam di salju. Pakar bertahan hidup Jesse Krebs juga merekomendasikan untuk selalu membawa peluit jika kamu perlu meminta bantuan, terutama kalau kamu tidak merencanakan perjalananmu dengan baik, yang merupakan kesalahan besar. Alam liar bukanlah tempat untuk melakukan banyak improvisasi. Berbicara tentang lintas alam, beberapa di antaranya sangat curam sehingga membutuhkan rute kabel untuk membantu para pendaki. Jika kabel tidak difungsikan karena suatu alasan, hindari area-area ini dan jangan mengandalkan internet atau layanan telepon untuk berkomunikasi dengan orang lain kalau kamu berada dalam bahaya karena koneksi di taman biasanya tidak terlalu bagus. Oh, dan jangan memberi makan atau berinteraksi dengan satwa liar ya. Aku tahu beruang tampak bersahabat, tapi sayangnya mereka bukan temanmu. Pelajari cara menyimpan makanan dengan aman supaya hewan liar tidak mengganggu kemahmu. Dan jangan memberi mereka makan. Kalau kamu nggak patuh, pihak Taman Nasional bisa memberikan denda sebesar $5.000. Selain itu, berhati-hatilah dengan tempat dan caramu mengemudi. Kecelakaan mobil adalah alasan paling umum kedua kenapa orang membutuhkan bantuan medis di Taman Nasional. Jadi gunakan rantai ban saat musim dingin, kenakan sabuk pengaman, dan jangan mengemudi seperti Dominic Toretto ya. Seandainya aku kurang menekankan hal ini, perhatikan juga cuaca. Bukan hanya karena aliran air yang berbahaya, tetapi juga karena petir adalah hal yang biasa terjadi di Yosemite. Petir mungkin tidak akan menyambarmu, tapi bisa saja menyambar pohon, menyebabkan kebakaran dan membuatnya tumbang. Badai petir bisa memicu longsor atau membuat jalur lintasan menjadi licin, seperti yang terjadi pada Grace Rohloff. Dan terakhir, berhati-hatilah dengan orang asing. Ingat, orang asing sama dengan bahaya dan lain-lain. Wah, obrolan kita seru, ringan, dan tidak menakutkan kan? Semoga sekarang kamu tidak lagi takut dengan orang asing, alam, dan semua yang ada di dalamnya. Jaga diri kalian baik-baik ya, jadilah orang yang cerdas dan selamat menikmati taman. Ketakutan terhadap lautan sangatlah wajar, ini ada dalam gen kita. Dulu manusia purba harus menghindari situasi berbahaya seperti hewan-hewan besar dan perairan yang dalam demi kelangsungan hidup. Lagi pula baru 5% lautan yang kita jelajahi, kita tidak pernah tahu apa yang ada di sana. Dalam kondisi biasa, GoPro hanyalah sebuah kamera, tapi kalau kamu menemukannya tergeletak di dasar lubang sedalam 121 meter di tengah Laut Karibia, pasti kamu bakal merinding. 121 meter memang kedengarannya nggak terlalu dalam, tapi orang yang menyelam rekreasi biasanya cuma bisa sampai kedalaman 18-29 meter, kecuali kalau dia penyelam profesional.
Tapi katakanlah kamu bisa sampai lubang itu dan mengambil GoPro-nya, itu juga tetap bakal berakibat fatal untuk kamu. Di lubang tempat kamera itu ditemukan, ada lapisan hidrogen sulfida, gas berbahaya dan baunya busuk banget di kedalaman 91 meter. GoPro itu ada 30 meter di bawahnya lagi, bareng sama pemiliknya, 2 penjelajah yang sudah lama hilang. Sampai sekarang cuma sedikit orang yang bisa menyelam sedalam itu dan selamat. Faktanya para penjelajah yang tewas itu ditemukan dengan hanya bantuan kapal selam. Sekarang kamu penasaran kan sama isi GoPro-nya? Dalam cerita seperti ini, kita mengharapkan adanya bukti kecurangan atau rekaman yang aneh-aneh. Tapi ternyata isinya cuma foto-foto kesenangan mereka selama perjalanan. Sedih banget ya, liburannya berakhir tragis. Di laut dalam, kamu juga bisa nemuin banyak spesies yang kayak bukan dari bumi, tapi imut dan menarik. Contohnya spons alien. Makhluk kecil lucu ini pertama kali terlihat di dekat Palung Mariana tahun 2016. Dia sebenarnya bagian dari ekosistem yang disebut hutan aneh. Oke, ini kedengarannya agak serem ya. Dan yang bikin tambah aneh, spons alien ini punya 2 lubang kecil yang mirip mata, jadi seperti dia lagi ngintip kamu. Oh iya, satu lagi fakta menarik. Rangka spons jenis ini terbuat dari kaca. Kalau kamu takut sama kecoa, tarik napas dulu deh. Siap? Oke, soalnya di dasar laut ada lebih dari 20 jenis isopod raksasa yang mirip banget sama kumbang, tapi ukurannya bisa sampai 36 cm. Astaga, tapi tenang aja, mereka biasanya cuma berkeliaran di dasar laut untuk mencari makan. Jadi kecuali kamu nyelam sampai 2133 meter, dan kita udah tahu kan itu nggak mungkin, kamu aman lah. Meski namanya seram seperti judul film horor, Bloody Bellycomb Jelly sebenarnya makhluk yang keren banget dan bisa ditemukan di laut. Mereka hidup di zona senja lautan antara 820 sampai 1493 meter di bawah permukaan laut. Jauh banget ya dari tempat kamu biasanya celupin kaki. Tapi yang bikin ubur-ubur ini keren banget adalah warnanya. Karena di zona senja cahayanya dikit banget. Banyak hewan yang mengeluarkan cahaya redup seperti anglerfish atau bikin kamuflase. Ubur-ubur ini berwarna merah darah biar hewan lain gak lihat dia makan mangsa bioluminescence di perutnya. Selain itu, ubur-ubur ini punya deretan sisir yang memancarkan cahaya warna-warni yang sangat indah. Cantik tapi mematikan. Manusia juga ikut berkontribusi dalam pesta aneh di dasar laut. Tergantung kamu berenang di mana, kamu mungkin aja nemuin bagian-bagian mesin roket yang digunakan selama program Apollo. Ketika roket diluncurkan ke luar angkasa, bagian-bagiannya bakal dijatuhkan ke laut ketika bahan bakar habis, biar roketnya sendiri jadi lebih ringan. Bagian dari mesin roket Apollo 11, iya roket yang pertama kali membawa manusia mendarat di bulan, ternyata ditemukan lagi di laut setelah lebih dari 4 dekade. Kamu bisa lihat di Museum Penerbangan di Seattle. Gak suka luar angkasa? Tenang, ada juga untuk para penggemar Oregon Trail. Ada 2 lokomotif yang lagi menikmati hidupnya atau mungkin malah menderita tergantung gimana kamu melihatnya di lepas pantai New Jersey. Lokomotif-lokomotif ini berasal dari tahun 1850-an dan tergeletak di kedalaman 27 meter. Mungkin mereka jatuh dari kapal pengangkut gara-gara badai besar atau sengaja didorong dari tongkang supaya kapalnya nggak tenggelam. Kebanyakan benda-benda ini cuma bisa dilihat kalau menyelam. Tapi tenang, walaupun kamu masih takut sama laut dalam, kamu tetap bisa nemuin hal-hal aneh cuma dengan jalan-jalan di pantai. Coba lihat telepon rumah Garfield yang nyeleneh ini terdampar di Brittany, Prancis. Misteri Garfield ini sudah menghantui Prancis sejak tahun 80-an dan baru sekitar 30 tahun kemudian, petani Prancis René Morvan muncul dengan penjelasan sederhana. Sebuah kontainer pengiriman berisi merchandise Garfield kandas di laut dan akhirnya beristirahat di sebuah gua laut. Tapi senyum seram Garfield di telepon itu pasti masih bikin warga Brittany merinding.
Sama seperti badai yang mengungkap tumpukan rahasia Garfield, badai juga mindahin beberapa kapal yang sudah tenggelam lebih dari 600 tahun lalu. Tapi ini bukan sekedar cerita Titanic ya, kisahnya lebih mirip Pirates of the Caribbean. Soalnya pas badai mindahin kapal tua itu, pihak berwenang dari Caesarea nemuin 2000 koin emas, beberapa koin perak dan perunggu, batu permata, dan cincin. Harta karunnya lebih banyak dari yang bisa dikumpuli naga, tapi jangan seneng dulu. Meskipun sebagian besar zona arkeologi bawah laut di daerah ini terbuka buat penyelam, harta karun ini sudah diamankan di museum. Ngomong-ngomong soal bajak laut, hal aneh lain yang bisa kamu temuin santai di lautan adalah kota bajak laut Port Royal, Jamaika. Pada tahun 1692, kota ini hancur akibat gempa bumi disusul dengan tsunami. Dua kejadian buruk sekaligus, tapi kabar baiknya kamu masih bisa mengunjunginya hari ini, tentu saja sambil menyelam. Ternyata ini bukan satu-satunya kota tenggelam di dunia, ada juga Thonis Heraklion di Mesir yang nggak persis di dasar laut, tapi di muara Sungai Nil. Lalu ada Baiae, sebuah kota Romawi yang dibangun di atas gunung berapi. Kamu mungkin mikir Baiae bernasib sama dengan Pompei, tapi ternyata justru tanahnya yang ambles membawa serta seluruh kota ke dasar laut. Pernah dengar soal formasi lingkaran bawah laut? Pada tahun 1995, penyelam di Jepang nemuin lingkaran-lingkaran bulat sempurna di pasir. Diameternya 1,8 meter dan mirip banget sama formasi lingkaran di film-film fiksi ilmiah. Para ilmuwan bingung banget siapa yang bikin, sampai akhirnya mereka menangkap basah pelakunya, ikan buntal jantan kecil dengan panjang hanya 10 cm. Si kecil ini menggunakan tubuh dan siripnya untuk membuat lingkaran dan coretan, lalu dia hias kreasinya pakai kerang dan karang. Butuh waktu sekitar seminggu untuk dia nyelesain ini. Semua ini dilakukannya untuk menarik perhatian betina, dan kalau ikan buntal betina suka sama karyanya, dia bakal naruh telurnya di situ, pas di tengahnya. Desain melingkar dari formasi lingkaran bawah laut itu ternyata menyalurkan air tawar ke tengah lingkaran, tempat yang ideal untuk telur-telur itu berkembang. Tahu nggak? Setelah bertelur, ikan buntal betinanya pergi dan si jantan yang jagain telur-telurnya. Tapi kalau kamu nggak suka ikan, kami juga punya bebek karet, kura-kura, berang-berang, dan katak nih. Jumlahnya 28.000. Mainan mandi ini sedang dalam perjalanan dari Cina ke Amerika Serikat, tapi seperti Garfield kena badai pada tahun 1992. Dari Pasifik Utara, bebek-bebek dan berang-berang kita yang imut ini akhirnya sampai Inggris tahun 2007, tapi ada juga yang nekat jalan-jalan sampai Australia, Indonesia, Chili, Hawaii, bahkan Alaska. Kalian pernah nemu yang aneh-aneh di pantai nggak sih? Ceritain di kolom komentar ya. Dah. Kamu bermalas-malasan di dek kapal ketika melihat sesuatu berwarna abu-abu keputihan menutupi cakrawala. Seperti dalam film horor atau mimpi terburukmu, kabut aneh ini mendekati kapal. Kabut ini tak terbatas. Kamu tidak dapat melihat di mana ia mulai atau di mana ia berakhir. Tak lama kemudian, kabut ini membuat kapal terlihat seperti butiran pasir di gurun pasir luas. Saat itulah kamu menyadari bahwa itu gunung es dan kapalmu kemungkinan besar akan mengulangi nasib Titanic. Ini adalah skenario yang sangat mungkin terjadi karena gunung es terbesar di dunia, A23A, bergerak lagi setelah berbulan-bulan berputar dalam pusaran air yang sangat besar. Dan ini adalah kedua kalinya dalam beberapa tahun terakhir bongkahan es yang sangat besar ini terlepas. Pertama kali terjadi pada tahun 2023. Ketika bongkahan es ini berkeliaran setelah terjebak di dasar laut selama 37 tahun. Bongkahan es ini sangat besar, sekitar 3 kali ukuran kota New York. Beratnya juga hampir 1 triliun ton. Bongkahan es raksasa ini pertama kali terlepas dari lapisan es Pilsner Antartika pada tahun 1986. Namun bukan mengambang, bongkahan es itu malah mendarat di dasar laut, hanya beberapa mil dari tempat asalnya. Karena itu, es ini mencair jauh lebih lambat daripada gunung es pada umumnya. Pada Desember 2023, A23A akhirnya melepaskan diri dan mulai menjauh dari Antartika. Namun tidak sampai jauh, A23A terjebak lagi. Kali ini dekat Kepulauan Orkney Selatan. Ia terjebak dalam sesuatu yang disebut kolom Taylor.
Kolom Taylor adalah arus air besar yang berputar yang terbentuk ketika arus laut berputar di sekitar gunung bawah laut. Pada satu titik, A23A berputar sekitar 15 derajat berlawanan arah jarum jam setiap hari. Untungnya pada 13 Desember 2024, gunung es ini berhasil keluar dari kolom Taylor dan sekarang perlahan-lahan bergerak lagi. Para peneliti sangat penasaran untuk melihat apakah gunung es ini akan mengikuti jalur yang sama dengan gunung es raksasa lainnya yang terlepas dari Antartika, atau apakah ia akan menemukan jalannya sendiri yang unik. Gunung es yang sangat besar seperti A23A melepaskan nutrisi ke dalam air saat mencair. Hal ini menciptakan titik-titik kehidupan di bagian lautan yang biasanya kosong. Namun masih banyak yang belum kita pahami tentang bagaimana ukuran, bentuk, atau asal-usul gunung es dapat memengaruhi proses tersebut. Jadi untuk mengetahuinya, para ilmuwan mengumpulkan sampel air dari area yang diperkirakan akan dilewati A23A, dan mereka akan terus mengumpulkan sampel saat A23A melintas. Mudah-mudahan ini akan membantu kita mendapatkan gambaran lebih baik tentang bagaimana gunung es besar mempengaruhi lautan di sekitarnya. Ngomong-ngomong, gletser yang pernah menjadi bagian dari gunung es raksasa kita bisa jadi sangat-sangat tua, benar-benar kuno. Di Antartika, es gletser tertua mungkin berusia hampir 1 juta tahun. Di Greenland, es gletser tertua berusia lebih dari 100.000 tahun. Dan di Alaska, es gletser tertua yang pernah ditemukan di cekungan antara Gunung Bona dan Gunung Churchill berusia sekitar 30.000 tahun, paling muda di antara lainnya. Pada saat yang sama di gletser lembah Alaska, hanya perlu waktu sekitar 100 tahun bagi es yang baru terbentuk untuk bergerak di sepanjang gletser. Untuk sesuatu seperti gletser Bering yang merupakan gletser terbesar di Alaska dan membentang lebih dari 225 km, es dapat bergerak ke seluruh bagian dalam waktu kurang dari 400 tahun. Itu pergerakan yang sangat cepat untuk gletser yang begitu besar. Sekarang mari kita beralih ke Iceberg Alley, bentangan Samudra Atlantik yang membentang dari kutub utara ke Newfoundland. Jika kamu ingin lihat gunung es sebanyak mungkin, disinilah tempatnya. Banyak sekali gunung es yang mengapung di tempat ini setiap tahunnya. Sebagian besar berasal dari Greenland. Pada musim semi dan musim panas, bongkahan besar gletser pecah dan terbawa arus utara-selatan melalui Teluk Baffin menuju Laut Labrador, di mana akhirnya mencair. Beberapa gunung es juga berasal dari garis pantai Kanada, melintasi Selat Davis dan masuk ke Laut Labrador sebelum hanyut di sepanjang pantai timur dan barat Newfoundland. Bongkahan es besar ini juga sangat tua, sekitar 10.000 tahun. Setiap tahun antara 400 hingga 800 gunung es berukuran sedang dan besar melewati Iceberg Alley. Seberapa cepat mereka hanya tergantung pada ukuran, bentuk, arus, ombak, dan angin. Tetapi kecepatan rata-ratanya kurang dari 0,6 km per jam. Ada 6 jenis gunung es yang melewati Iceberg Alley. Gunung es tabular adalah lempengan es datar jauh lebih lebar dari tingginya. Gunung es balok memiliki sisi yang curam dan sudut yang tajam, seperti piramida yang terpotong. Gunung es berbentuk baji memiliki satu sisi yang curam dan satu sisi yang landai. Gunung es kubah memiliki bagian atas yang membulat. Gunung es puncak memiliki satu atau lebih puncak curam yang mencuat ke atas. Dan gunung es berbentuk U punya bagian yang berlubang. Semuanya terlihat luar biasa. Berikan komentar di bawah ini yang mana favoritmu. Ketika gunung es ini hanyut ke selatan, air yang lebih hangat mempercepat pencairannya, sehingga membuatnya tidak dapat diprediksi dan terkadang berbahaya. Satelit melacak gunung es sedang dan besar untuk mencegah kecelakaan. Tapi gunung es yang lebih kecil masih bisa berisiko bagi kapal kecil. Satu gunung es menjadi berita utama pada tahun 2018. Ketika gunung es tersebut berada sangat dekat dengan desa Fairyland di Newfoundland. Foto-foto gunung es raksasa yang menjulang tinggi di antara rumah-rumah di desa itu menjadi viral. Gunung es itu terjebak di perairan sedalam 100 meter yang terlalu dangkal untuk ukurannya yang besar. Sekarang aku akan membawamu dalam perjalanan yang tidak biasa ke masa lalu untuk menyaksikan kelahiran sesuatu yang indah dan juga bencana. Keberadaannya menyebabkan salah satu tragedi terbesar dalam sejarah. Perhatikan, bongkahan es yang sangat besar memecah gletser di barat daya Greenland. Gunung ini terbuat dari salju yang turun lebih dari 100.000 tahun lalu saat mamut masih berkeliaran di planet ini. Gunung es yang sangat besar ini memulai perjalanan panjangnya. Panjangnya lebih dari 518 meter dan beratnya 75 juta ton. Terlepas dari ukurannya, gunung es ini cukup aman dan berada jauh dari kapal-kapal dan rute transportasi sibuk di dekat tempat kelahirannya. Tapi kemudian, gunung es itu mulai bergeser ke selatan,
lebih jauh daripada kebanyakan gunung es lainnya. Biasanya gunung es seperti ini akan mencair sebelum mencapai perairan hangat. Dari 15.000 hingga 30.000 gunung es yang hanyut dari gletser Greenland setiap tahun, hanya sekitar 1% yang berhasil mencapai Atlantik. Jadi fakta bahwa gunung es ini terus bergerak dan mencapai lebih dari 8.000 km di selatan lingkaran Arktik pada bulan April membuatnya benar-benar unik. Bahkan setelah berbulan-bulan mencair, bongkahan es ini masih sangat besar. Beratnya sekitar 1,5 juta ton, hampir 2 kali lipat dari jembatan Golden Gate. Di atas air bagian yang terlihat menjulang setinggi lebih dari 30 meter. Namun seperti kebanyakan gunung es, sebagian besar sekitar 90% tersembunyi di bawah permukaan. Kisah gunung es berubah tragis pada 14 April 1912. Ketika, coba tebak? Ya, gunung es tersebut ditabrak kapal laut Titanic. Kapal ini berada sekitar 595 km dari Newfoundland di Samudra Atlantik Utara ketika gunung es itu muncul entah dari mana. Awak kapal tidak melihatnya hingga beberapa menit sebelum kecelakaan. Mengapa mereka tidak melihatnya lebih cepat? Itu pertanyaan bagus. Orang membayangkan gunung es sebagai bongkahan es putih cerah, bahkan mungkin tertutup salju. Kenyataannya gunung es memiliki berbagai macam warna. Ada yang bergaris-garis, berpola, atau bahkan memiliki pusaran seperti permen. Dan mereka juga bisa berwarna hitam. Ada 2 cara gunung es bisa menjadi hitam. Ketika esnya sangat murni, tanpa gelembung atau retakan. Lalu es menyerap semua cahaya dan bukan memantulkannya, sehingga terlihat hitam. Atau letusan gunung berapi menutupi gletser dengan abu. Jika es dari gletser tersebut pecah, maka akan terlihat berwarna gelap atau hitam. Para ilmuwan belum yakin mengapa gunung es Titanic terlihat gelap, atau jika memang benar demikian. Tapi pelaut yang berjaga di menara mengatakan gunung es itu tampak hitam. Yang lain menggambarkan sebagai abu-abu atau abu-abu gelap. Salah satu teori mengatakan gunung es ini bisa saja merupakan bongkahan hitam yang terbentuk ketika bagian atasnya mencair, sehingga menyebabkan gunung es terguling. Jika bagian bawahnya cukup halus untuk menyerap cahaya, maka akan terlihat gelap. Meskipun gunung es itu tidak benar-benar hitam, malam hari bisa membuatnya lebih sulit untuk dikenali. Gunung es tidak memantulkan banyak cahaya, terutama jika bentuknya bergerigi atau vertikal. Mereka menyatu dengan lautan yang gelap dan berkilauan. Tanpa sadar, gunung es di malam hari sangat sulit untuk dilihat dan mungkin itulah sebabnya kru Titanic tidak menyadarinya tepat waktu. Sama seperti Jack Sparrow dari film Pirates of the Caribbean, Kapten Kidd adalah bajak laut yang berlayar mencari harta karun. Hanya saja, dia kurang menawan dan lebih berbahaya. Menurut legenda, dia sangat protektif terhadap hasil jarahannya, sehingga dia masih ada di luar sana menjaganya sebagai hantu. William Kidd, yang menjadi terkenal sebagai Kapten Kidd, lahir sekitar tahun 1650-an. Dia mengatakan kepada orang-orang bahwa tempat kelahirannya adalah Dundee, Skotlandia, namun banyak orang mengira itu bohong. Ketika masih muda, Kidd menetap di New York City. Dia berteman dengan orang-orang yang berkuasa, termasuk 3 gubernur. Beberapa cerita menyebutkan bahwa dia memulai petualangan maritimnya sebagai anak buah kapal di kapal bajak laut sebelum menjadi pelaut terkenal. Pada usia 16 tahun, Kidd sudah menjadi bagian dari kru bajak laut. Ketika mereka berlayar di Karibia, Kidd dan orang-orang lain di kapal memberontak. Mereka mengalahkan sang kapten dan mengganti nama kapal mereka menjadi Blessed William, menjadikan Kidd sebagai kapten yang baru. Kidd mendapatkan pengalaman dan bahkan membantu beberapa negara selama pertempuran. Suatu ketika, gubernur tidak membayar kru untuk jasa mereka, dan Kidd dan timnya menyerang sebuah pulau di Prancis, Marigalan, dan menjarahnya, serta mengumpulkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Pada tahun 1691, Kidd menikahi seorang wanita bernama Sarah Bradley, yang merupakan salah satu wanita terkaya di New York. Dia telah menikah 2 kali sebelum Kidd dan berstatus janda. Uangnya berasal dari warisan dari suami-suaminya yang terdahulu. Beberapa tahun kemudian, orang yang bertanggung jawab atas New York, Massachusetts, dan New Hampshire meminta Kapten Kidd untuk mengejar beberapa bajak laut. Ini bukan sembarang permintaan. Permintaan ini mendapat dukungan dari raja dan memiliki banyak kepentingan.
Jika Kit menolaknya, orang-orang akan mengira dia tidak setia dan meremehkannya. Ini adalah awal dari perjalanan yang membuat Kapten Kit terkenal sebagai bajak laut dan karakter dalam cerita. Perjalanan ini didanai oleh beberapa bangsawan yang merupakan beberapa orang yang paling berkuasa di Inggris pada waktu itu. Raja sendiri menandatangani surat yang memberikan izin kepada Kit untuk menjadi privateer, yang pada dasarnya adalah bajak laut yang dapat melakukan semua hal yang berbau bajak laut dengan izin resmi. Surat ini mengatakan bahwa 10% dari harta karun yang mungkin dia temukan akan diberikan kepada raja. Untuk mendapatkan uang tambahan untuk perjalanan tersebut, Kit harus menjual salah satu kapalnya, Antigua. Dan untuk pelayaran istimewanya, Kit mendapatkan sebuah kapal baru bernama Adventure Galley. Kapal ini sangat cocok untuk mengejar bajak laut dengan 34 meriam, dayung, dan kru yang terdiri dari 150 orang. Dayungnya sangat berguna karena kemungkinan kapal bergerak bahkan ketika angin tidak bertiup. Kit sangat selektif dalam memilih kru kapalnya, hanya memilih perwira yang terbaik dan paling setia. Namun, saat Adventure Galley berlayar, sesuatu yang aneh terjadi. Kit diharapkan memberi hormat kepada kapal pesiar angkatan laut, tetapi dia tidak melakukannya. Jadi, kapal pesiar angkatan laut melepaskan tembakan untuk menunjukkan kepada Kit bahwa dia harus memberi hormat. Namun Kit dan krunya memutuskan untuk melakukan hal yang sebaliknya. Mereka berbalik dan menampar bagian belakang kapal dengan tidak hormat. Setelah itu, Kapten Angkatan Laut marah dan membawa banyak kru kapal Kit untuk bekerja di Angkatan Laut. Meskipun kru privateer biasanya bebas dari kewajiban ini. Kit yang kekurangan anak buah berlayar ke New York, di mana dia menangkap sebuah kapal Perancis. Untuk menggantikan krunya yang hilang, dia mempekerjakan banyak penjahat yang terkenal. Beberapa di antaranya kemungkinan besar adalah mantan bajak laut. Pada bulan September 1696, Kapten Kit berlayar menuju Tanjung Harapan di Afrika. Perjalanannya menghadapi masalah sejak awal. Kolera menyebabkan banyak kru kapalnya jatuh sakit dan meninggal dunia. Lebih buruk lagi, kapal baru mereka mulai mengalami banyak kebocoran. Kit juga memiliki misi untuk menangkap beberapa bajak laut di Samudra Hindia, namun dia tidak dapat menemukan mereka. Ketika rencana besarnya mulai berantakan, Kit putus asa mencari uang untuk menutupi biayanya. Hal terburuk terjadi beberapa bulan kemudian. Kit menyerang salah satu kru kapalnya sendiri karena pria itu ingin naik ke kapal Belanda. Tetapi itu akan dianggap sebagai tindakan pembajakan. Orang itu meninggal dunia karena luka yang dideritanya. Segalanya berjalan dengan cepat bagi Kit, dan seorang perwira angkatan laut kerajaan menyatakannya sebagai bajak laut. Kit mengganti bendera kapalnya agar terlihat seperti bendera Prancis dan menangkap sebuah kapal besar India yang disebut Quiddah Merchant. Kapal ini syarat dengan barang-barang berharga seperti sutra, emas, dan perak. Kit memutuskan untuk mempertahankan Quiddah Merchant dan berlayar ke Madagaskar. Di sana, dia bertemu dengan bajak laut lain bernama Robert yang pernah merampas kapal Kit beberapa tahun yang lalu. Ada dua cerita yang berbeda tentang bagaimana kejadiannya. Yang pertama mengatakan Kit bersikap baik padanya, dan yang kedua mengatakan Kit takut dan ingin menunggu bantuan untuk menyerang. Tapi apapun itu, sebagian besar kru Kit meninggalkannya untuk bergabung dengan Robert. Kit memutuskan untuk menyerah dan kembali ke rumah. Dia meninggalkan kapal lamanya Adventure Galley karena kapal itu sudah hancur berantakan. Sebelum membakarnya, dia mengambil semua barang berharga dari kapal tersebut dan menaiki Adventure Prize. Pemerintah Inggris memiliki undang-undang yang menawarkan pengampunan bagi para bajak laut di Samudra Hindia, tetapi mereka memastikan Kit tidak bisa mendapatkannya. Mereka tidak mau mengampuninya karena dia memiliki hubungan dengan beberapa orang berkuasa di Inggris. Kit mengetahui bahwa dia dicari segera setelah dia sampai di Anguilla, dan dia tidak bisa menggunakan pengampunan. Pemerintah telah berubah
dan para pemimpin baru ingin memanfaatkannya untuk membuat saingan mereka terlihat buruk. Mereka mengira Kit akan membocorkan tentang pendukungnya yang kuat. Namun Kit menolak untuk mengungkapkan nama-nama itu, percaya bahwa teman-temannya akan datang untuk menyelamatkannya. Namun mereka mengecewakannya. Beberapa orang mengatakan bahwa dia mungkin bisa lolos dari hukuman jika mau berbicara, tetapi dia tidak melakukannya. Kit dikirim ke London untuk diadili di Pengadilan Tinggi Angkatan Laut. Mereka menuduh Kit melakukan pembajakan di laut lepas dan kecelakaan dengan seorang awak kapal. Sementara dia menunggu persidangan, dia dikurung di penjara Newgate yang terkenal kejam. Mereka memutuskan bahwa dia bersalah atas semua tuduhan dan menjatuhkan hukuman mati di depan umum. Meskipun banyak yang mempertanyakan apakah bukti-bukti yang ada cukup untuk menjatuhkan vonis sekeras itu. Dia dieksekusi pada tanggal 23 Mei tahun 1701. Mayatnya dipajang di atas sungai Thames selama 3 tahun sebagai peringatan bagi siapapun yang berpikir untuk menjadi bajak laut. Beberapa kru kapal Kit seharusnya dihukum dengan cara yang sama, tetapi mereka dibebaskan sebelum eksekusi. Harta karun yang telah dikumpulkan Kapten Kit selama bertahun-tahun membuat orang percaya bahwa dia pasti menyembunyikan di suatu tempat. Hal ini memicu banyak perburuan harta karun di berbagai tempat. Beberapa orang mengatakan bahwa Kit mungkin menyembunyikan harta karun tersebut di Sungai Rahway di New Jersey, tepat di seberang Staten Island. Bukti menunjukkan bahwa Kapten Kit menyembunyikan sedikit harta karun di Pulau Gardiner dekat New York. Harta karun tersebut diduga ditemukan dan dikirim ke Inggris sebagai bukti melawan Kit dalam persidangannya atas pembajakan. Di sekitar Teluk Fundy, orang-orang telah mencari harta karun Kit setidaknya sejak tahun 1875. Mereka percaya bahwa dia menyembunyikannya di sana selama menjadi privateer. Ada sebuah tempat di pulau ini yang disebut Money Cove karena kisah-kisah ini. Mengingat bagaimana Kit menemui nasibnya yang menyedihkan dan tidak adil, tidak mengherankan jika banyak orang yang mengaku melihat hantu Kapten Kit. Beberapa orang melaporkan melihatnya di halaman gereja Trinity seolah-olah dia sedang mencari kuburannya sendiri. Ada juga cerita tentang 2 orang yang mencoba mencari perhiasan Kit pada tahun 1825. Mereka benar-benar menemukan sebuah kotak harta karun. Namun sebelum mereka dapat membukanya, hantu Kapten Kit sendiri muncul dari dalam tanah di sebelah peti harta karun tersebut. Pemandangan ini begitu menakutkan hingga membuat kedua pria itu pingsan. Keduanya mengaku melihat sosok yang benar-benar menyeramkan muncul dari dalam bumi. Sosok itu menghembuskan asap belerang dan tampak meluncur di atas tanah. Untungnya tidak ada bukti kuat yang membenarkan cerita hantu ini.